Menghilang menemukan diri sejati. Fahrudin Faiz. Bagian 8. Jalan para petarung. Di bagian ini kita berkenalan dengan filsafat perang Jepang, Bushido. Filsafat ini adalah pedoman para samurai. Istilah samurai sendiri berasal dari bahasa Jepang kuno, samurau, kemudian menjadi saburai, dan selanjutnya menjadi samurai. Artinya adalah pelayan yang mengabdi kepada majikannya. Samurai bukan pahlawan atau jagoan, tetapi mereka adalah pelayan. Sementara Bushido berasal dari kata bu yang berarti bela diri, shi dari penggalan kata samurai atau orangnya, sedangkan do berarti jalan. Secara sederhana, Bushido berarti jalan terhormat yang harus ditempuh seorang samurai dalam pengabdiannya, atau bisa juga diartikan sebagai the way of warrior atau jalan para petarung. Jadi samurai adalah orangnya atau kelas sosialnya, sementara Bushido adalah sistem epiknya. Sistem sosial Jepang. Sistem sosial Jepang adalah penggolongan masyarakat berdasarkan tingkatan atau status sosialnya, sebagaimana sistem kasta yang diterapkan di India. Pada zaman Edo 1603 sampai 1867, ada sistem stratifikasi sosial atau Mibun Seido di Jepang yang membagi masyarakat dalam 4 tingkatan yang disingkat Shino-koso. Shi adalah singkatan dari Bushi yang berarti kaum samurai atau prajurit. No dari kata nomin atau petani. Ko dari kosakunin atau pengrajin, dan so dari sonin atau pedagang. Tidak ada kelompok agama dalam strata sosial ini, sebagaimana kasta Brahmana dalam sistem India, sebab agama tidak terlalu urgent di Jepang. Orang Jepang punya lebih dari satu agama juga tidak masalah. Sistem penggolongan di Jepang mengatur dengan ketat status dan peran tiap-tiap golongan. Seseorang yang dilahirkan dalam golongan tertentu tidak dapat naik kelas lain begitu saja. Khusus untuk kelas samurai, sebagai kelas sosial khusus, golongan ini juga punya ciri khas, mulai dari pakaian sampai gaya rambut. Keseharian seorang samurai mengenakan pakaian kimono yang longgar untuk memudahkan mereka bergerak. Di rambutnya ada jambul atau digulung di bagian depan. Untuk berperang, mereka juga memiliki baju khusus yang terbuat dari besi. Samurai juga memiliki beberapa jenis pedang, yaitu wakizashi, katana, okatana, chisakatana, dan otanto. Komposisi Bushido. Etika Bushido merupakan pencampuran antara Konfusianisme, Zen, dan Shinto. Yang diadopsi dari Konfusianisme adalah tentang harmoni sosial. Dari Zen diambil harmoni individualnya, sementara dari Shinto diambil bagian loyalitas kepada kaisar. Dalam ajaran Shinto, ada keyakinan bahwa para kaisar Jepang merupakan keturunan dewa. Paradigma inilah yang dipegang teguh oleh para samurai. Maka dari itulah loyalitas mereka kepada kaisar sangat luar biasa. Mereka bersedia menyerahkan tenaga, darah, bahkan nyawa. Sementara dasar kesusilaan dan sopan santun para samurai mengacu pada ajaran Konfusius. Perihal refleksi diri, perenungan, dan meditasi untuk membangun stabilitas mental para samurai diadopsi dari ajaran Zen Buddhisme.
Dalam kehidupan sehari-hari, di luar masa perang, para samurai melakukan banyak hal. Banyak samurai yang mengerti seni, lagu, bahkan keterampilan menyulam. Mereka menguasai kesenian dan keterampilan karena itu merupakan tuntutan kasta. Kesenian dan keterampilan inilah yang membedakan samurai dari kasta-kasta di bawahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang samurai memang tidak memiliki pekerjaan. Tugas mereka hanyalah berperang, berlatih, atau bersiap-siap untuk perang. Mereka memang diposisikan seperti itu oleh masyarakat. Karena itulah, untuk mengisi hari-hari di luar masa perang, mereka berkesenian. Mereka tidak perlu memikirkan cari uang, karena kehidupan para samurai dijamin oleh tuannya. Seppuku. Kristalisasi ajaran Bushido seringkali diekspresikan oleh samurai dalam seppuku, yaitu tindakan menusuk dan merobek perut dari bagian kiri ke bagian kanan dengan pedang otanto, pedang pendek, dengan tujuan untuk mempertahankan harga diri. Seppuku bukan sekedar harakiri atau tindakan bunuh diri biasa yang kosong tanpa makna. Seppuku merupakan tindakan mulia. Ketika seorang samurai tidak dapat menegakkan kehormatannya atau melakukan kesalahan yang menjatuhkan harga dirinya. Dengan alasan itulah dia memilih kematian melalui seppuku. Tradisi ini dipengaruhi oleh kepercayaan dalam Zen Buddhisme yang memiliki gagasan reinkarnasi. Daripada malu karena berbuat kesalahan di kehidupan sekarang, lebih baik mati untuk bereinkarnasi kembali dan menebus kesalahannya di kehidupan yang akan datang. Bagi penganut sistem etik Bushido, kematian bukanlah sesuatu yang luar biasa. Visi etis. Secara umum, ada 4 visi etis dalam Bushido: disiplin, setia, harga diri, dan kesatria. Disiplin berarti teguh kepada prinsip yang sudah dicanangkan sendiri, ketat pada rencana yang sudah dirancang sendiri, dan kukuh pada aturan yang dia ingin terlibat di situ. Jika bulan ini menargetkan menulis 2 artikel dan benar-benar berhasil merealisasikannya tepat waktu, itulah disiplin. Orang yang disiplin biasanya produktif dan tidak banyak alasan. Ketika target 2 tulisan dalam 1 bulan tidak sesuai target, maka dia akan langsung koreksi diri, mencari apa yang salah dalam dirinya. Dia tidak akan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Dia tidak banyak alasan. Jika terlalu banyak pemakluman kepada diri sendiri, itu justru akan menghambat kemajuan dan perkembangan kita. Kesuksesan akan terhambat. Mental juga tidak bagus. Ketika kita terus-menerus memaafkan kesalahan diri sendiri, lama-lama kita tidak akan merasa bersalah setiap kali melakukan kesalahan. Ketika berbohong sekali, lalu kita memaafkan diri sendiri dengan alasan semua orang bisa salah, itu jelas bukan hal yang bagus. Rasa bersalah kita akan berkurang, dan ketika besoknya kita bohong lagi dan kita melakukan pemakluman yang sama, perasaan bersalah kita akan berkurang lagi. Jika terus-menerus seperti itu, akhirnya kita tidak lagi merasa bersalah ketika berbohong. Kita jadi terbiasa berbohong. Seperti itulah mentalitas. Dia bisa dibangun, dan kita sendirilah yang bertanggung jawab membangun mental kita. Disiplin adalah cara untuk membangun mentalitas positif. Etika berikutnya adalah setia.
Inilah etika paling menonjol dari seorang samurai. Kemuliaan seorang samurai ada pada kesetiaannya kepada tuannya. Bahkan jika tuannya jahat luar biasa sekalipun, seorang samurai tetap setia. Jika dalam dunia wayang, kisah kesetiaan yang luar biasa ditunjukkan oleh Kumbakarna. Dia tidak pernah setuju ketika kakaknya Rahwana menculik Dewi Sinta. Akan tetapi, karena dia adalah prajurit Alengka, kerajaan yang dipimpin oleh Rahwana, dia tetap setia kepada kerajaannya meskipun tidak setuju dengan rajanya. Maka, ketika kakaknya melakukan berbagai macam kesalahan, Kumbakarna memilih tidur. Dia pura-pura tidak tahu daripada ribut. Dia terus tidur hingga kerajaan Alengka kocar-kacir diserbu tentara Rama. Kumbakarna turun gelanggang membela Alengka dan kakaknya mati-matian hingga akhirnya dikalahkan oleh Laksmana. Dalam kisah Mahabharata ada Karna. Sebenarnya Karna adalah sulung dari keluarga Pandawa, tetapi dia bersumpah setia kepada Duryudana dan Kurawa. Di padang Kurusetra, dia terpaksa harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Dan itu merupakan siksaan yang luar biasa baginya. Tetapi dia tetap berperang untuk Duryudana karena terikat sumpah setia. Seperti itulah kesetiaan para samurai kepada tuannya. Kemuliaannya adalah kesetiaannya. Bagaimanapun sifat dan kondisi sang tuan, para samurai selalu mengukuhi kesetiaan mereka. Etika ketiga adalah harga diri. Harga diri seorang samurai terutama terletak pada kesetiaannya. Disitulah kemuliaan mereka. Pengkhianatan bukan hal yang bisa ditolerir dalam dunia samurai. Etika keempat adalah kesatria. Rumus seorang kesatria itu sederhana, berani bertanggung jawab. Apapun karya kita atau apapun yang kita lakukan, bertanggung jawablah. Itulah perilaku kesatria. Jika sudah berikrar sebagai prajurit, maka harus siap perang dan siap mati. Jika sudah berikrar sebagai samurai, maka harus siap mati membela tuannya. Disiplin, setia, harga diri, dan kesatria. Punyailah keempatnya, dan kita akan memiliki mentalitas seorang samurai. 7 prinsip moral Bushido. Prinsip pertama adalah Gi atau integritas, yaitu moralitas yang mendarah daging, integral di dalam diri kita. Integritas itu tidak hanya untuk diketahui, dibicarakan, atau dipahami, tetapi yang lebih penting adalah dijalankan. Bukan hanya bisa berceramah tentang moral, tetapi yang lebih penting dari itu ialah menjadi manusia yang bermoral. Rata-rata para samurai itu pendiam, tidak banyak omong. Tetapi sekali mereka berbicara, mereka konsisten dengan ucapannya. Jika sudah bersumpah setia, dia akan mati-matian menjaganya. Kalau dia sudah mengatakan berjuang, dia benar-benar berjuang, bahkan sampai mati. Seperti itulah seseorang yang punya integritas. Para samurai selalu menjaga kejujuran dan keutuhan. Yang dimaksud keutuhan adalah keutuhan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang kesatria harus paham betul tentang yang benar dan yang salah, dan berusaha keras melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Dengan cara itulah Bushido biasa hidup. Prinsip kedua adalah Yu atau keberanian. Seorang samurai harus berani dalam hal apapun.
asal bukan hal yang salah. Berani dalam menghadapi kesulitan, berani untuk bertahan demi prinsip kebenaran yang dipercayai, meski mendapatkan berbagai tekanan dan kesulitan, termasuk mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan keyakinan. Namun demikian, keberanian samurai tidak membabi buta, melainkan dilandasi oleh latihan keras dan disiplin. Berani itu harus untuk semua hal, sepanjang itu tidak mendatangkan keburukan. Kebanyakan orang saat ini berani sukses, tetapi tidak berani untuk tidak sukses. Banyak orang yang siap menjadi orang kaya, tetapi siapkah menjadi miskin? Saya tidak yakin. Dalam Bushido, seorang samurai harus berani dan siap untuk apa saja. Dia harus siap hidup, mati pun siap. Kebanyakan kita hari ini tidak seperti itu. Kita seringkali galau karena kita tidak siap atau tidak berani menghadapi berwarna-warninya hidup ini. Kita tidak berani terhadap banyak hal yang tidak sanggup kita hadapi. Misalnya, kita sering galau ketika kehabisan uang. Itu artinya kita tidak atau tidak berani untuk tidak punya uang. Kita seringkali langsung menciut ketika menghadapi beberapa situasi. Kita merasa tidak punya harapan. Itu karena kita tidak berani menghadapinya, sehingga kita menjadi galau. Kalau kita berani menghadapinya, kita tidak akan galau. Siaplah dan beranilah menghadapi situasi apapun, maka hidup kita akan tentram. Tetapi berani itu berbeda dengan nekat. Menurut etika Sokrates, berani ada di tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Berani itu kita siap dengan situasi apapun dan tidak ngawur ketika meresponnya. Kalau ngawur itu namanya nekat. Kalau hanya punya uang 1.000, jangan masuk food court yang harga satu menunya 55.000. Yang begitu itu bukan berani, tetapi nekat. Prinsip moral ketiga adalah jin atau kemurahan hati. Murah hati, penuh kasih sayang, seimbang antara yin, feminim, dan yang, maskulin. Luarnya tegas, disiplin, dan kesatria, tetapi juga penuh kasih sayang. Jin termasuk prinsip moral yang menyeimbangkan. Bushido itu sangat keras, maskulin, atau yang, tetapi juga diimbangi dengan yang feminim atau yin. Seorang samurai juga penuh kelembutan, kasih sayang, dan kepedulian. Meskipun seorang samurai memiliki keterampilan berpedang, senjatanya banyak, tetapi mereka tidak pernah sembarang membunuh orang, apalagi sampai membunuh di pinggir jalan. Bahkan, seorang samurai memiliki prinsip, jadilah yang pertama dalam memaafkan, sebagaimana kutipan dari Toyotomi Hideyoshi. Prinsip ini perlu sekali dipelajari oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu gampang sekali menyimpan dendam, susah sekali memaafkan. Begitu lawannya salah, pasti lawan itu langsung jadi bulan-bulanan, tanpa dia sendiri memahami bahwa sebenarnya dirinya sendiri juga banyak salah. Atau jangan-jangan kesalahannya malah lebih parah daripada lawan yang dia jadikan bulan-bulanan. Untuk menjaga integritas moral kita, jangan menyimpan bangkai tikus di dalam diri kita dengan memelihara dendam, kebencian, atau ketidaksukaan. Prinsip moral keempat adalah rei atau menghormati, hormat kepada orang lain. Seorang samurai tidak pernah bersikap kasar dan ceroboh. Mereka harus santun dan hormat kepada siapa saja. Tidak hanya hormat kepada pemimpin atau orang tua,
tetapi juga hormat kepada tamu atau siapapun yang ditemui. Cara duduk, cara bicara, cara berdiri, bahkan cara minum teh seorang samurai ada aturannya semua. Bahkan memperlakukan senjata pun juga ada tata keramanya. Segala hal ada etiketnya. Apakah kau sedang berjalan, berdiam diri, sedang duduk, atau sedang bersandar? Di dalam perilaku dan sikapmulah kau membawa diri dengan cara yang benar-benar mencerminkan prajurit sejati. Kata Taira Shigesuke yang menggambarkan etika para samurai. Prajurit Bushido itu tidak rakus ketika makan. Ketika minum teh tidak menggunakan wadah yang besar, tetapi hanya cangkir kecil. Semua itu dilakukan untuk menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, kita sama saja dengan menghargai diri kita sendiri. Prinsip moral kelima adalah Makoto Shin atau jujur tulus. Ketika berbicara atau melakukan apapun tidak berdasarkan pamrih. Disinilah pengaruh Zen pada Bushido. Seorang samurai senantiasa bersikap jujur dan tulus mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Para kesatria samurai harus menjaga ucapannya dan selalu waspada agar tidak menggunjing, bahkan ketika melihat atau mendengar hal-hal buruk tentang orang lain. Samurai mengatakan apa yang mereka maksudkan dan melakukan apa yang mereka katakan. Mereka membuat janji dan berani menepatinya. Prinsip samurai, perkataan seorang samurai lebih kuat daripada besi. Prinsip moral keenam adalah Meiyo atau kehormatan. Menjaga kehormatan dan harga diri. Bahkan untuk menjaga harga diri ini, seorang samurai sampai bersedia melakukan seppuku. Bagi samurai, cara menjaga kehormatan adalah dengan menjalankan kode Bushido secara konsisten sepanjang waktu dan tidak menggunakan jalan pintas yang melanggar moralitas. Seorang samurai memiliki harga diri yang tinggi, yang mereka jaga dengan perilaku yang terhormat. Salah satu cara mereka menjaga kehormatan adalah tidak menyia-nyiakan waktu dan menghindari perilaku tidak berguna. Kalau dalam bahasa tasawuf, jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak marwah. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh yang bisa menjebak dan menurunkan harga diri. Jika kau di depan publik, meski tidak bertugas, kau tidak boleh sembarangan bersantai. Lebih baik kau membaca, berlatih kaligrafi, mengkaji sejarah, atau tata krama keprajuritan. Kata Taira Shigesuke kepada para samurai. Prinsip moral ketujuh adalah Chugo atau loyalitas, setia. Menjaga kesetiaan kepada satu pimpinan dan guru. Situasi seperti inilah yang menurut saya sulit di zaman sekarang, karena semua orang bertindak berdasarkan pamrih. Loyalitas ini mungkin diterapkan pada zaman dulu. Pangeran Diponegoro berhasil menggerakkan sekian banyak pasukan dan panglima perang, dan mereka semua tidak menuntut gaji. Panglima seperti Kiai Mojo atau Sentot Alibasiyah Prawiryodiryo juga tidak digaji, namun mereka loyal kepada pemimpinnya. Tidak dibayar, tidak apa-apa, karena punya visi yang sama. Kesetiaan seorang samurai ditunjukkan dengan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kesetiaan seorang kesatria tidak hanya saat pimpinannya sukses dan berkembang, tetapi juga dalam keadaan yang tidak diharapkan, seperti ketika pemimpin
mengalami banyak beban dan permasalahan. Seorang kesatria harus tetap setia pada pimpinannya dan tidak meninggalkannya. Puncak kehormatan seorang samurai adalah mati dalam menjalankan tugas dan perjuangan. Pengaruh Bushido di Jepang. Mentalitas Bushido menjelma menjadi mentalitas Jepang sekarang ini. Ada 4 etika moral Jepang yang menyadur dari Bushido, yaitu Amai, On, Gimu, dan Giri. Amai merupakan sikap individu dalam kelompok yang selalu menjaga keharmonisan antar individu dalam kelompok tersebut. Tujuan etika ini adalah menjaga keharmonisan sosial. On adalah perasaan berutang budi yang mendalam terhadap orang tua, pemimpin atau penguasa, masyarakat, bangsa, dan negara. Orang Jepang sangat pantang berutang budi kepada siapapun. Jika mereka merasa berutang budi, mereka selalu ingin cepat-cepat membalasnya. Jika kita ke Jepang dan membawa souvenir untuk orang yang kita kunjungi, mereka akan cepat-cepat memberikan sesuatu kepada kita sebagai balasan untuk oleh-oleh itu. Bukan karena mereka memang ingin memberikan souvenir, tetapi karena mereka tidak mau berutang budi. Mentalitas inilah yang membuat mereka kuat, mandiri, dan independen, tidak tergantung kepada siapapun. Gimu adalah pelaksanaan kewajiban dalam upaya membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan orang tua, pemimpin, atau penguasa, bangsa, dan negara yang tidak terbatas, baik dari segi jumlah maupun waktu. Giri adalah kewajiban untuk membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain. Itu semua adalah mentalitas umum bangsa Jepang yang dipengaruhi oleh semangat Bushido. Bushido pada moralitas ekonomi. Dalam kehidupan ekonominya, orang Jepang punya prinsip moral mandiri, Jirisu Jie, jujur, Shoujiki, rajin, Kimben, hemat, Kenyaku, amal, Jizen, dan untuk kepentingan umum, Koueki. Prinsip-prinsip moral ekonomi inilah yang menjadi kunci kesuksesan Jepang hingga hari ini. Mandiri artinya orang Jepang tidak suka tergantung. Mental ini mulai terbentuk sejak era isolasi pada zaman pra-modern atau di bawah kekuasaan Tokugawa Shogunate. Setelah terlatih di era itu, Jepang akhirnya mantap bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Mereka bersedia membantu yang lain, tetapi jangan sampai meminta bantuan. Jujur adalah kualitas moral yang dituntut oleh semua level peradaban manusia, baik pada masa lalu maupun masa kini. Tidak ada satupun dimensi yang menyuruh orang untuk tidak jujur. Pernah Nabi didatangi seorang penjahat yang ingin masuk Islam, tetapi dia menetapkan syarat, tetap boleh berbuat apa saja. Dia tidak mau dilarang-larang. Nabi mengiyakan, tetapi dengan satu syarat, orang itu harus jujur. Karena begitu seseorang jujur, maka akan banyak kualitas moral lain yang mengikutinya. Ketika kita membangun kejujuran dalam diri kita, kualitas diri kita akan terbentuk secara positif. Aura kita juga akan menjadi terang dan positif. Semakin kita jauh dari kejujuran, aura kita akan semakin gelap. Karena sebenarnya kita sendiri juga merasakan resah jika tidak jujur. Rajin, orang Jepang adalah pekerja keras. Menurut penelitian terbaru,
orang Jepang bisa memproduksi satu mobil baru dalam waktu 9 hari. Sementara di barat butuh waktu 47 hari. Anak-anak Jepang biasa melakukan praktikum di sekolah sampai pukul 2 atau 3 dini hari, dan mereka menikmati proses itu. Beda dengan kita, baru sekolah atau kuliah 4 jam saja sudah mengeluh, kepingin cepat-cepat pulang. Anak-anak dan pemuda Jepang tidak begitu. Mereka sangat menikmati proses belajar yang sangat panjang. Mereka juga mempersiapkan diri dengan selalu membawa bekal buat jaga-jaga kalau harus belajar sampai malam. Mereka memilih membawa bekal, bukan uang, karena mereka juga punya tradisi hidup hemat. Hemat, orang Jepang membiasakan diri untuk hidup tidak royal. Bisa jadi ini adalah pengaruh filsafat mottainai atau tidak mau mubazir. Sementara amal adalah berbuat kebajikan. Kebajikan ini juga penting dalam menjalankan perekonomian di Jepang. Etika moral ekonomi Jepang juga mengedepankan kepentingan umum. Jangan egois, jangan mencari enaknya sendiri, jangan mencari terkenal sendiri, jangan mencari kejayaan sendiri, tetapi pikirkan juga kepentingan orang banyak. Ironisnya, saat ini mental orang Indonesia berkebalikan dengan keenam prinsip moral ekonomi Jepang itu. Tergantung, tidak jujur, malas, boros, pelit, dan egois. Mungkin karena mental inilah negara kita tidak juga maju secara ekonomi. Kalau mau bangkit, hidupkanlah 6 mentalitas yang diterapkan di Jepang itu. Hikmah Bushido. Mereka yang terlatih untuk bertarung biasanya tidak mudah marah. Yang gampang marah itu biasanya yang belum terlatih. Yang baru mulai belajar bela diri biasanya gampang marah. Kesenggol sedikit langsung melotot. Mereka yang ahli dan biasa menang biasanya tidak takut apapun. Karena itulah orang bijaksana itu menang sebelum bertarung. Sementara orang yang belum ahli atau amatiran harus bertarung untuk mendapatkan kemenangan. Ada puisi bagus dari Bushido berjudul Aikus atau Pilihanku. Hiduplah karena pilihan, bukan karena kebetulan. Jadilah orang yang termotivasi, bukan yang tertipu. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan yang dimanfaatkan. Buatlah perubahan, bukan pemakluman. Jadilah yang terbaik, tanpa memikirkan kompetisi. Aku memilih kebanggaan diri, bukan mengasihani diri. Aku memilih mendengarkan suara hatiku, bukan opini yang tidak jelas. Aku memilih melakukan banyak hal yang tidak ingin kamu lakukan, sehingga aku bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Maksud puisi itu adalah jangan ikut arus. Pada hari ini, ketika semua orang main medsos, yang bisa disebut istimewa adalah mereka yang tidak memiliki akun media sosial. Pilihlah jalan sunyi, jangan memilih jalan yang ramai. Dengan begitu, maka kita akan menjadi orang yang spesial. Hidup itu bukan tentang pencarian diri, tetapi hidup adalah tentang menciptakan diri kita sendiri. Anda ingin jadi apa? Ciptakan itu. Anda ingin jadi ahli filsafat? Wujudkanlah itu. Anda bisa melakukan apa saja. Menemukan diri sendiri itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah setelah ketemu, kita mau jadi apa. Setelah Anda menemukan diri Anda, ciptakan diri Anda sesuai keinginan Anda.
dan Anda bisa melakukannya.